Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa, segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terkait penyiaran tentunya menuai kritisasi dan juga penolakan yang tajam dari kelompok para jurnalis yang ada di Indonesia. Dikarenakan RUU ini dianggap dan dinilai sangat menyesahkan hingga dapat membungkam kebebasan pers dalam menyuarakan pendapat, ekspresi, dan juga berkarya. Tentunya tidak sampai di sini saja pemirsa. RUU penyiaran ini juga dinilai terdapat perluasan wewenang antara KPI dan juga Dewan Pers. Lantas, perlukah revisi ini untuk dilakukan dan apa isi substansi dari penolakan yang dilakukan sejumlah kelompok jurnalis pada Mei 2024 lalu? Bersama saya Muhammad Azrul Nastion, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan. Tentunya terkait tentang perlukah revisi Undang-Undang Penyiaran. Dan untuk itu pemirsa, kami harap kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Dan telah hadir pula bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya untuk membicarakan terkait tema kita. Pertama, saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ketua IJTI Sumatera Utara, kakak kita Tuti Alawiyah Lubis. Assalamualaikum, selamat sore Kak Tuti. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak? Alhamdulillah baik. Semangat hari ini Kak ya? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah masih semangat. Dan yang kedua pemirsa, tidak asing bagi Anda dan tentunya tidak asing bagi saya pula, yang sangat saya idolakan sekali. Beliau adalah yang terhormat Profesor Dr. Eron Litno Damanik SPD MSc selaku akademisi. Selamat sore Prof. Selamat sore juga. How are you Prof? I'm good. This is my second time to meet you in this occasion. Oh, It is yeah? such truly amazing for me. Oke, thank you. Yes, Prof. Dan kita harapkan kepada pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan tontonan ini dalam keadaan sehat walafiat ya, begitu ya Prof dan juga betul. Kak Tuti. Baik pemirsa, sekali lagi tema yang sangat epik kami persembahkan ke hadapan Anda adalah perlukah revisi Undang-Undang Penyiaran. Kita terlebih dahulu beralih untuk mempertajam informasi kita kepada Kak Tuti Alawiyah Lubis selaku JTI Sumut ini. Bagaimana pandangannya terkait aksi penolakan yang telah dilakukan pada Mei 2024 lalu? Seperti apa itu, Pak? Ya, seperti kita tahu, gelombang unjuk rasa yang kita lakukan itu sebenarnya juga dilakukan oleh teman-teman. Saya kira nggak cuma di Sumut, nah, Prof. Ya, ada di hampir di semua provinsi. Ya. Terakhir di DPR RI juga teman-teman dari pusat, baik dari organisasi profesional, organisasi jurnalis profesional dari konstituen Dewan Pers, baik itu dari PWI, ada AJI juga teman-teman dari AJI, ada PFI, Pewarta Foto Indonesia, termasuk dari kita sendiri dari AJI, bahkan dari forum-forum di luar organisasi profesi jurnalis yang tadi saya sebutkan juga ikut mendukung bagaimana supaya ini didesak. RUU ini harus bagaimanapun harus dibatalkan, bahwa RUU yang per Maret yang kita baca sekarang sudah menjadi rancangan gitu, tinggal menunggu persetujuan, itu akan banyak permasalahan atau bahaya laten ke depan yang ditimbulkan dengan disahkannya undang-undang itu. Dan pastinya juga kita tahu bersama jika ada peraturan ya Prof atau undang-undang pasti akan ada peraturan turunan biasanya gitu. Itu yang sangat unpredictable, dan saya kira ini bagian dari pemiskinan informasi ya, bagian pemiskinan informasi, karena sekarang ini kita sudah 2024 bahwa arus teknologi informasi begitu sangat pesat kita rasakan. Seharusnya kalaupun ada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan itu, saya kira lebih kepada menjurus hal-hal yang luput, misalnya judi online misalnya saat ini masih banyak beredar, walaupun katanya dilarang, tapi harusnya masih terus bisa diakses dan segala macam. Justru hal-hal seperti ini gitu yang kita sayangkan sebenarnya. Ya, kalau berbicara terlalu jauh Kak Tuti, kita ingin menarik terlebih dahulu terkait tentang hubungan dan juga kedekatan pemerintah bagi jurnalis ini. Seperti apa sejauh ini? Ya, pada dasarnya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi sebagai jurnalis itu kan kita ada kode etik ya. Kode etik, banyak kode etik yang mengatur kita. Salah satunya untuk menjaga kredibilitas kita ya, independensi kita gitu, kredibilitas profesi kita gitu, supaya kita
juga tetap netral, itu kan kita harus menjaga hubungan emosional salah satunya. Artinya pola kemitraan yang dimaksud itu mungkin saya juga harus tidak bisa membangun banyak chemistry dengan narasumber saya, karena itu akan menjaga subjektivitas saya ketika menilai sesuatu. Bayangin ketika saya begitu dekat dengan narasumber, penguasa, pemilik wewenang, kemudian ketika terjadi satu hal yang itu tentunya ya kita tahu namanya pejabat publik ini kan pasti banyak risknya, riskannya tingkat riskannya sangat tinggi, di mana kita di sana banyak harus mengkritik gitu, mengontrol. Kritik yang dimaksud ini, yang mengkontrol ini seperti apa, Kak Tuti, agar pemerintah kita ini bisa layak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari Anda? Kritikan yang dimaksud itu artinya gini, kritik membangun. Saya kira setiap jalannya pemerintahan, baik itu sistem, pasti ada plus minusnya, dimanapun itu. Karena kita masih manusia ya. Jadi yang dimaksud itu dalam undang-undang juga ada disebutkan, saya rasa dalam undang-undang bahwa bahkan masyarakat kita sendiri, masyarakat secara umum juga berhak untuk mengawal, berhak untuk mengetahui transparansi apa yang dimaksud dengan jalannya roda pemerintahan itu sendiri gitu. Ada hal-hal yang bersifat dia tidak populis misalnya, atau terlalu mementingkan partai atau sangat politis, ada yang non populis, ada yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Dan saya kira sampai sekarang kita masih merasakan itu. Ada ketidaksetaraan di mata hukum gitu, masih tumpul ke bawah, dan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang saya rasa masih menguntungkan banyak orang, dan itu kan kita harus kritik, kita harus melihat apakah itu relevan atau tidak. Ya. Baik Kak Tuti, sebelum ke Prof juga saya ingin menanyakan kembali kepada Kak Tuti ini beberapa hal tadi terkait RUU di desa ini untuk perlu dibatalkan, lantas nanti akibatnya adalah sejumlah polemik akan terjadi hingga kebijakan ini akan ada turunan-turunannya. Kalau berbicara demikian, apakah para jurnalis ini sebelumnya diikut sertakan dalam menyuarakan isi hati pendapat ketika untuk pengujian dari RUU 32 tahun 2002 ini, Kak Tuti? Mengapa demikian kalau jika Anda mengatakan tidak? Bukankah kita bagian dari pemerintah juga? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Karena informasi yang kita peroleh itu kan memang itu lagi digodok oleh Komisi 1 ya. Komisi 1 DPR RI, di mana di sana kita tahu bahwa sebagian yang duduk di sana merupakan mantan jurnalis atau seperti kita atau rekan-rekan kita, dan itulah salah satu yang kita sangat sayangkan sebenarnya. Bagaimana bisa mereka? Anda sayangkan karena beliau tidak berpihak kepada kita? Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Tetapi sebagai jurnalis saya rasa ruhnya, karena kebetulan saya sudah 12 tahun lebih sebagai jurnalis. Saya rasa ini jurnalis itu sebuah DNA. Jika disebut bahwa itu sebuah profesi, bahkan saya menyebutnya panggilan nurani, Prof. Gitu. Karena mungkin kalau dilihat dari level ekonomi di industri jurnalis itu juga rata-rata masih middle ke bawah gitu, masih banyak permasalahan-permasalahan ekonomi, penggajian, efisiensi finansial dan segala macam yang saya rasa masih sangat di bawah rata-rata gitu. Dan sampai sekarang kan itu masih berupa desakan, dan apakah seperti tadi dikatakan jurnalis itu diikut sertakan, saya kira tidak juga. Tidak juga. Would you like to mention the factors, faktor-faktor yang terjadi? Mengapa kalau bisa dikatakan pemerintah kita ini seperti bungkam untuk tidak mengikut sertakan apapun berkaitan tentang jurnalis ini di dalam kepemerintahannya, seperti kebijakan kah, seperti undang-undang yang akan dimunculkan kah, seperti itu, Kak Tuti? Saya kira ada kepentingan tertentu di sana yang pasti. Kepentingan apa yang Anda maksud? Biar kita juga sama-sama menyimak. Apakah political issue di dalamnya? Kepentingan yang dimaksud itu artinya begini, banyak hal yang saat ini kita peroleh ketika satu produk jurnalistik itu bernilai viral, bernilai sangat tinggi trafiknya di kalangan masyarakat, katakanlah begitu, itu kan akan menjadi desakan, menjadi pressure, menjadi punishing terhadap pemerintah maupun pengambil kebijakan. Saya harus
sebutkan mungkin salah satu merek, maaf. Teman-teman dari Tempo itu sampai saat ini masih berdiri, masih kuat. Itu karena apa? Karena investigasi. Yes, setuju. Dan saya kira sebagai seorang jurnalis, marwah tertinggi, mahkota tertinggi dari seorang jurnalis itu adalah investigasi. Ya. Dan itu yang dilarang. Dan itu yang akan dilarang ditayangkan secara eksklusif gitu. Dan bayangkan ketika saya mau mengambil salah satu perkara atau kasus yang saya tahu itu sangat bernilai news value-nya sangat tinggi, saya akan mengambil investigasi Indip News misalnya gitu, dan saya harus konsultasi dengan Anda gitu. Itu nggak menjadi eksklusif, artinya apa yang ada di pemikiran saya, apa yang akan saya gali, masa sudah terbuka. Baik, baik Kak Tuti, tahan kembali. Kita akan coba melihat sudut pandang dari seorang Profesor Erwin selaku akademisi. Sebenarnya Prof, kalau kita berbicara tentang RUU 32 tahun 2002 ini sangat miris. Dan bahkan beberapa referensi menyatakan menyesatkan hingga bisa membungkam kebebasan pers dalam berpendapat, berekspresi, hingga berkarya. Anda melihatnya seperti apa nih Prof? Ya, baik, terima kasih. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Tuti barusan gitu. Tapi yang ingin saya garis bawahi begini. Ini kan undang-undang penyiaran kita kan sudah 22 tahun yang lalu. Ya, tahun 2002. Jadi memang kalau dari segi perspektifnya regulasi, apalagi dibandingkan dengan perubahan yang terjadi saat ini, terutama dengan digitalisasi segala macam gitu ya. Apalagi misalnya siaran-siaran, katakanlah berita-berita itu kan tidak hanya dimonopoli oleh televisi lagi sekarang. Ada juga banyak podcast-podcast yang berdiri, ada juga platform-platform digital yang juga menyuarakan semacam berita yang mereka tayangkan gitu. Nah, ini memang kalau dari segi perspektif hukum positif katakanlah seperti itu. Memang kan negara itu harus untuk membuat pembaharuan terhadap butir-butir hukum yang mereka yang diinginkan sesuai dengan perkembangan itu gitu. Nah, itulah kita melihat bahwa dalam perspektif yang baru ini misalnya ya revisi kedua terhadap undang-undang yang tahun 2002 lalu itu, kalau kita baca konsiderannya itu ada beberapa poin yang tidak relevan lagi saat ini, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan apa yang terjadi hari ini dan juga prediksi dan prediksi ke depan. Itulah salah satu dasar mengapa revisi ini perlu dilakukan. Tapi memang kan saya juga mengamati di media, di media sosial, ada beberapa poin-poin ketidaksetujuan daripada masyarakat, juga sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Tuti barusan, bahwa ini kan salah satu bentuk dalam tanda petik pembungkaman, pembungkaman, gitu ya, terhadap rekan-rekan yang bergerak di jurnalisme, gitu ya. Apalagi misalnya sampai membungkam itu investigasi, padahal itu kan di negara barat sana, di negara maju sana, investigasi itu kan sangat penting. Karena di sini investigasi itu tidak main-main. Justru di situ kan ada perspektif yang dibangun untuk menggali informasi dan sangat tergantung kepada paradigma yang mereka buat untuk melakukan investigasi itu. Ini kan sesuatu yang bukan saja ditunggu oleh masyarakat, tetapi ini juga kan sebagai salah satu mengawal demokrasi itu. Harus kita ingat bahwa salah satu indikator daripada demokrasi itu adalah kebebasan pers, ya, kebebasan media berekspresi. Artinya juga sebenarnya tidak harus ketika disebutkan kebebasan berekspresinya media, artinya bablas, tidak seperti itu. Harus ada rambu-rambu yang tetap diikuti. Tapi kan sering sekali kalau kita berbicara di konteks Indonesia ya mohon maaf nih, gitu kan, sering sekali kan undang-undang itu dibuat untuk dilanggar, katakan seperti itu ya, Prof. Untuk dilanggar dan juga selalu bias gitu loh. Dilahirkan dalam konteks yang bias gitu. Jadi multitafsir lah, sehingga ini bisa digiring kepada misalnya pembungkaman sebagaimana yang disebutkan tadi, untuk menggiring opini nanti, untuk juga menghardik para jurnalis gitu kan, untuk tidak bertindak semena-mena. Ya ini juga mungkin saja nanti untuk melindungi pemerintah daripada hal-hal yang mungkin mereka lakukan. Prof, apakah dengan Anda mengatakan akan melindungi pemerintah ini apapun terkait yang aktivitas yang akan mereka lakukan ini ada kepentingan tertera di dalamnya? Ya mungkin saja. Kenapa mention about the significance of this? Contoh misalnya, ketika kita berbicara soal investigasi, gitu kan, kita kan juga melihat di beberapa stasiun televisi swasta, ya, saluran-saluran investigasi itu kan sangat ditunggu masyarakat dan ratingnya juga tinggi. Nah, coba kalau kita bayangkan,
siaran-siaran yang ditunggu oleh beberapa kelas menengah ke atas di Indonesia, itu ternyata dibungkap lah. Siaran-siaran yang bagaimana lagi yang ditunggu oleh masyarakat. Dari mana lagi mereka mendapatkan informasi mendalam terhadap kasus-kasus katakanlah seperti itu yang terjadi di masyarakat. Apalagi misalnya hari ini adalah viral gara-gara tontonan di bioskop gitu kan. Bagaimana ini mau dilakukan? Nah, kan begitu. Nah, jadi saya kira terlepas daripada persoalan yang terjadi hari ini terhadap undang-undang ini, gitu ya, RUU ini misalnya, ya silahkan saja direvisi gitu. Tapi jangan sampai membatasi hal-hal yang berkaitan dengan substansi daripada yang harus dilakukan oleh rekan-rekan kita di jurnalis. Saya kira itu, dan gelombang unjuk rasa, gelombang demonstrasi hari ini itu kan menentang itu. Gitu. Sementara misalnya coba Abang pikirkan misalnya, sementara wartawan itu untuk meliput media, dia kan harus investigasi. Setuju. Baik mendalam ataupun sekedar. Ketika ada sebuah peristiwa, dia kan harus investigasi. Benar, tidak asal tayang, tidak asal liput langsung ditayangkan, tapi kan dia harus investigasi mendalam. Ada yang mendalam karena kepentingan berita yang mendesak, tetapi ada yang sangat mendalam karena ini memerlukan penyelidikan yang sangat akurat. Mungkin saja menyangkut nama individu, mungkin saja menyangkut nama institusi, mungkin saja menyangkut lembaga ataupun korporasi, gitu. Sehingga ini harus dikumpulkan mendalam mungkin. Baik, Prof. Itu saya Atas kira. pemirsa, apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kami ini di segmen awal ini juga sangat penting kita kaitkan terhadap apakah RUU penyiaran ini juga nantinya akan melemahkan Dewan Pers itu sendiri. Sesaat lagi kami akan antarkan ke depan Anda. Indonesia Kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ya, pemirsa, saat ini revisi Undang-Undang Penyiaran tentunya haruslah memang mempertimbangkan sejumlah aspek terkait tentang aksesibilitas informasi dan juga implementasinya ini terkait secara fundamental harus kita ketahui secara bersama. Lantas kalau kita berbicara tentang hal ini, apakah nanti jika disahkan RUU ini akan melemahkan Dewan Pers itu sendiri? Saya coba untuk menyorotinya ini kepada Ketua IJTI Sumatera Utara, Kak Tuti. Banyak permasalahan yang pastinya kita prediksi lah dari saat ini, karena itu kan belum disahkan ya. Tapi kita memprediksi beberapa hal, salah satunya artinya begini, orang yang tidak suka diberitakan, ketika ada satu permasalahan yang tidak suka diberitakan, bisa saja itu menjadi rentan terhadap kriminalisasi. Oke, itu diselesaikan di Dewan Pers maupun di teman-teman di KPI gitu. Tetapi juga ada kemungkinan
ini kan akan memakan waktu, rentan dengan yang nanya kita sendiri bisa juga kena tayangan penalti dan segala macam. Ya itu perspektif juga gitu kan. Perspektif seperti apa? Tergantung mungkin kalau saya mengimajinasikannya apakah ini nanti tergantung memesan kalau dia tidak suka dengan apa yang saya ambil, apa yang saya indip gitu, apa yang saya gali, kemudian dia berupaya menghentikan saya karena beberapa kali yang saya lakukan ketika saya harus mengambil produk jurnalistik yang bersifat investigasi, misalnya masalah tambang di Sumut sendiri, kemudian masalah waktu itu masalah CPNS ya, ada beberapa liputan investigasi saya soal hal-hal seperti itu melibatkan memang orang-orang penting, orang-orang dalam yang mereka mungkin membamperkan saya dengan preman, dengan katakanlah aparat keamanan dan lain-lain, yang artinya di sana kita juga mengambil produk jurnalistik itu juga bukan tidak mempertaruhkan nyawa kita gitu. Kita diancam dibunuh, mau diculik, mau diapain. Sampai segitunya gitu. pernah. Sampai segitunya pernah gitu. Dan itu bukan omong kosong gitu. Nah, itu kan karena ada apa? Karena mereka takut tell the truth. Mereka takut akan itu. Mereka takut bagaimana kita menemukan kebenaran yang mereka terselubung. Takut, iya, kebenaran terselubung, ada konspirasi misalnya di sana, ada terindikasi banyak kesalahan, banyak unprocedural gitu yang akhir-akhirnya nanti ketika itu nyampe ke sana gitu akan merugikan, akan menjatuhkan, akan membuat impunity terhadap satu golongan, satu sosok, satu lembaga dan banyak hal. Dan upaya mempertahankan kekuasaan itu kita ketahui banyak hal yang dilakukan orang itu. Karena ya kekuasaan itu katanya ibarat hawa nafsu, ketika dia duduk akan selalu menginginkan itu. Dan berbagai upaya untuk mempertahankan itu tentu saja dilakukan banyak hal. Salah satunya adalah mengkebiri informasi, mempersempit ruang bagaimana kita mendapatkan informasi, bagaimana kita mendapatkan data dan segala macam. Salah satunya itu. Dan saya kira dengan ini nanti terjadi gitu, akan terjadi, bisa jadi ya ada double sengketa gitu, yang mana yang diselesaikan oleh Dewan Pers, yang mana yang diselesaikan oleh KPI. Itu tentunya akan ya bisa jadi juga satu perkara saling rebutan dan segala macam. Saya rasa hingga saat ini kolaborasi antara KPI dan juga Dewan Pers ini ternyata belum menciptakan satu bentuk seperti kayak perlindungan juga. Tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya seperti itu. Saya kira di jurnalis ini kan memang profesi bebas ya, seperti saya bebas tapi mencekam, benar? Saya bisa mengatakan seperti tadi bahwa mungkin saya sendiri mengatakan bahwa profesi jurnalis itu jangan dilihat dari sisi faktor ekonomisnya ya. Saya sendiri melihat profesi, akhirnya saya kebetulan basic saya bukan dari jurnalis. Saya sendiri mengatakan bahwa profesi jurnalis itu adalah panggilan nurani. Kenapa seperti itu? Karena kita harus siap dalam kondisi lapangan, kondisi industri kita, kondisi perusahaan kita seperti apa juga gitu. Jadi semata-mata sebenarnya kalau kita ingin mengatakan jurnalis itu sebenarnya apa sih yang dirugikan dengan ini gitu, termasuk juga korporasinya atau perusahaannya gitu. Banyak sekali, seperti tadi saya katakan, ketika kita dibungkam, ketika kita tidak bebas lagi gitu, saya katakanlah saya mempunyai ID di mana saya ketika bertugas itu menjadi salah satu faktor pengenalan saya, itu tidak lagi dianggap sebuah sesuatu yang saya apa gitu, menjadi sebuah nantinya akan menjadi sebuah pelanggaran mungkin. Mungkin bisa besoknya setelah saya mengambil satu data, besoknya saya dianggap bisa menjadi dapat kriminalisasi tindakan segala macam. Baik. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang penyiaran ini, otomatis kita kaitkan terhadap hadirnya para jurnalis ini yang siogianya ini menjadi representasi dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid berupa gambar dan juga tulisan-tulisan yang menjadikan karya mereka ini bisa untuk didengar secara keabsahannya. Lantas tadi dari Kak Tuti ini mengatakan bahwa dengan profesinya ini beliau juga menerima suatu hal yang tidak terpuji dari sejumlah kalangan. Anda melihatnya seperti apa ini, Prof? Iya. Memang kan kalau kita melihat sejarah pers dimanapun ya, di dunia atau di Indonesia, memang kan teman-teman dari jurnalis ini kan paling rentan mendapatkan intimidasi.
ya intimidasi. Kita bisa membaca sejarah, bahkan ada yang sampai nyawa dihilangkan, bahkan teror terjadi. Iya, ada teror, ada ancaman segala macam. Apa namanya, kalau kita melirik sejarah dari masa lalu bagaimana pers itu berkembang sampai hari ini, itu kan identik dengan itu. Karena ternyata tidak semua orang senang ya untuk diberitakan. Untuk diberitakan. Kan itu, tidak semua orang senang untuk diberitakan. Entah itu kebaikan apalagi keburukan. Gitu ya kan. Nah, banyak kekhawatiran memang seperti itu. Kalau saya melihat RUU yang 2024 ini kan, ini kan yang dikhawatirkan ke depan, ini ada dua hal saya kira. Yang pertama tadi soal sengketa di... Investigasinya? Ya, sengketa, penyelesaian sengketa di internal penyiaran ini. Dan yang kedua itu kan panduan dan konten siaran-siaran yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di pasal 50B itu kan paling tidak ada 10 poin itu yang dibatasi, dan di poin yang ketiga kalau nggak salah yang kedua itu kan nggak bolehnya investigasi tadi itu. Kan ini yang meresahkan kawan-kawan di media. Soal tadi misalnya double dispute ya kan, apakah di KPI atau di Dewan Pers. Nah, ini juga nanti akan akan katakanlah ini akan sangat memberatkan bagi rekan-rekan di media. Ketika dia ada permasalahan, misalnya dia harus berhadapan dengan siapa, KPI atau Dewan Pers gitu, atau bisa jadi dua-duanya menimpakan sanksi yang kebersamaan, sanksi yang bersamaan gitu. Dan ini kan ketakutan ini nanti yang dikhawatirkan ini akan membungkam pers ini dalam berkarya. Ya, akhirnya orang berkarya secara abstrak saja, ya kan, datar-datar saja, beritakan saja yang biasa-biasa. Biar asal kerja ya. Ya, biar asal kerja, kan begitu. Nah, sementara kan sebagian orang itu tidak. Nah, ketika melihat sebuah realitas yang seperti itu, gitu, ada panggilan jiwa, ada panggilan nurani, bahwa ini nggak boleh, gitu, ya kan? Pasti ada orang yang berhati nurani seperti itu, gitu. Dan ini yang merasakan beratnya ketika pembatasan-pembatasan dalam RUU yang baru ini dilegalisasi menjadi undang-undang jika itu berhasil pada tahun ini. Tapi saya kira apa yang dialami oleh Mbak Tuti tadi, beliau pernah bilang diintimidasi, diancam bunuh, gitu, diancam karir di dunia pers ini. Saya kira itu bukan hal yang wajar, tapi memang itu kerap terjadi di dunia jurnalisme, dan itu bukan barang baru atau hal yang baru, tapi justru itu sudah lama sekali. Artinya apa? Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang itu senang diberitakan. Gitu. Jangankan kebaikannya, apalagi keburukannya diungkap. Tapi Prof, sedikit saya intervensi. Semua orang sekarang di zaman era digitalisasi ini bisa berhak untuk menjadi seorang pemberi informasi ataupun penyampaian informasi. Nah, saya justru tadi sebenarnya mau melihat hadirnya RUU perubahan kedua atas undang-undang ini di situ. Karena kan begini, gitu. Coba kita lihat yang terjadi hari ini. Saya ambil contoh kasus yang lagi viral hari ini di Cirebon itu misalnya. Setiap orang itu kan bersuara. Benar, Prof. Setiap orang itu bersuara seolah-olah menjadi wartawan. Gitu. Mekanisme berbicaranya, mekanisme meng-caption gitu. Itu kan tidak mengindahkan kepada penyiaran katakan dalam tanda petik gitu. Semua orang menjadi juru bicara. Semua orang menjadi juru bicara gitu. Nah, ini bagaimana? Saya melihat sebenarnya ini contoh kasus yang lagi-lagi viral hari ini gitu. Belum lagi kalau kita melihat kasus-kasus di tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Nah, saya melihat sebenarnya lahirnya undang-undang RUU ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan-kegelisahan seperti itu. Nah, tapi kan sialnya kan itu tadi investigasi. Artinya mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi, nanti investigasi ini juga akan katakanlah semacam bakal keluar juga petunjuk teknisnya seperti apa yang harus dibolehkan dan tidak dibolehkan begitu. Tapi apakah itu muncul? Kalau kita melihat situasi yang terjadi, kemungkinan itu tidak akan muncul gitu. Jadi kawan-kawan di jurnalistik ini lebih memandang ini sebagai sebuah pembungkaman sebenarnya gitu. Tapi saya berangkat dari asumsi bahwa ini kan untuk mengatur semua platform-platform digital, walaupun itu nggak diatur dalam RUU ini. Gitu, karena itu masuk ke dalam undang-undang yang satu lagi, IT dan E itu kan gitu. Tapi cobalah kita lihat itu misalnya, setiap orang menjadi juru bicara baik dari korban maupun yang si pelaku. Kita nggak tahu itu yang mana yang benar dua-duanya.
gitu. Kita nggak tahu gitu. Sehingga publik pun itu dibingungkan oleh corong-corong yang artinya seperti berangkat ini. dari kegelisahan masyarakat. Berangkat ya, Prof? dari kegelisahan itu. Belum lagi kita misalkan lah menyangkut masalah kolusi, nepotisme segala macam. Setiap orang bicara melalui platform mereka sendiri gitu. Kan ini mungkin saya awalnya berangkat dari sana. Mungkin itu maksudnya gitu, ya kan? Tapi kan tidak saya baca RUU-nya itu tidak menyangkut ke situ. Karena itu hal yang berbeda ternyata gitu. Ini kan yang disangkut dengan Komisi Penyiaran ini kan lebih kepada televisi. Gitu. Sementara itu yang tadi itu tidak diatur lah. Ini ada apa gitu. Itu kan patut juga sebenarnya teman-teman seperti Mbak Tudi dan teman-teman di jurnalistik itu patut juga bertanya, ini ada apa sebenarnya gitu. Baik, Prof. Nah, untuk terkait tentang bagaimana kita menelaah sebagai orang awam ini sebenarnya apa yang tengah terjadi antara pemerintah dan juga kalau kita kaitkan terhadap Dewan Pers ini, begitu banyak sekali pelarangan terkait konten dan juga seperti yang dikatakan Mbak Tuti ini ketika melakukan investigasi ini terjadinya pelarangan. Sebenarnya apa sih yang mau diinginkan pemerintah untuk jurnalis kita ini? Apakah yang benar-benar men-stop terhadap profesi dari wartawan ini, Kak Tuti? Kalau saya lihat nanti jika itu disahkan gitu, ya itulah tadi kita kembali kepada di situ ada tarik ulur ya, ada perspektif-perspektif yang tidak jelas di sana. Misalnya penayangan tokoh yang dianggap negatif itu versi yang mana gitu. Itu kan opini. Ya perspektif, tergantung siapa yang menilai. Saya punya penilaian terhadap Bang Azra atau tentang Prof. Kita tahu setiap orang pasti punya plus minus gitu. Jadi ya tergantung yang mana sebenarnya. Jadi ini nggak jelas. Sama seperti sebelumnya mungkin yang kontroversi seperti ITE juga gitu. Daya ya. Menjadi mungkin ITE itu untuk membuat orang supaya tidak hate speech dan segala macam, tapi akhirnya banyak yang menjadi undang-undang pesanan gitu, hukum pesanan. Siapa perkara like or dislike gitu. Dan dalam hal ini seperti tadi Bang Azra mengatakan, jika ini disahkan nanti ya para pekerja jurnalis itu yang saya khawatirkan hanya para penjilat, maaf. Para penjilat, artinya para penjilat, yang berada di belakang kita, pemerintah, itu katakan langsung. Ya pasti. Ya pasti, ya maaf misalnya si Anu menggunting pita, menghadiri pelantikan, hanya seperti itu gitu. Itu yang akan terjadi. Jika itu puja-puji mungkin akan diterima, tidak akan menjadi hal yang dianggap hal yang wajar, tidak melanggar hukum. Tetapi ketika itu, saya kasih contoh, ketika saya membuat berita tentang ketidakwajaran seorang katakanlah petinggi aparat berjalan dengan seorang yang tengah dihukum menjadi tersangka atas tuduhan gratifikasi, mungkin memberikan sumbangan, berkedok CSR dan segala macam, itu kan bisa disebut menjadi sebuah pelanggaran versi mereka. Tetapi yang saya maksud di sini ketika saya berbicara dengan itu katakanlah seorang praktisi hukum, ya bisa saja itu menjadi sebuah kritikan. Bagaimana menjaga substansi loyalitas, bagaimana menjaga netralitas seorang petinggi aparat hukum berjalan dengan seorang koruptor misalnya. Ini bisa menjadi tuduhan serius kepada saya ketika itu saya siarkan, apalagi secara menjadi sebuah tayangan eksklusif gitu. Bagaimana saya mendapatkan gambar pertemuan tertentu antara si A dengan si B gitu, yang itu terkait dengan masalah hukum tertentu gitu. Itu bisa menjadi tuduhan serius kepada saya. Padahal bisa jadi memang pertemuan itu sengaja dibuat untuk hal-hal yang memang merugikan secara tidak langsung terhadap masyarakat. Baik itu korupsi dan segala macam. Kita sering melihat bagaimana persidangan belakangan ini oleh yang dihadiri oleh dengan terdakwa mantan pejabat, di mana ternyata pertemuan-pertemuan yang digelar sebelumnya memang untuk menguntungkan dia sendiri. Jika itu terungkap dari awal, saya bisa dong dikriminalisasi karena sekarang saja setelah persidangan mungkin tidak dikriminalisasi gitu. Meskipun terhadap pasal 8 Undang-Undang di tahun 1999 itu terkait tentang adanya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada wartawan dalam bekerja itu sama sekali juga tidak terimplementasi dengan baik ya. Banyak pasal-pasal di pidana terkait dengan perlindungan profesi kita di jurnalis ini menjadi saya harus sebutkan Prof, pasal banci. Kenapa saya sebut dengan pasal banci? Karena di sana tahan kembali Kak, karena di sana ada apa pemirsa? Untuk kami hadirkan terkait apa yang disampaikan oleh Kak Tuti terkait pasal banci tadi. Sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami.
Ya, pemirsa, siogianya perlindungan hukum bagi wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalismenya ini telah termaktub pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana mereka dalam bertugas dijamin oleh pemerintah mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri. Tadi kata Kak Tuti selaku Ketua IJT Sumut, apakah ini terkait tentang Undang-Undang Banci, Kak Tuti? Dilindungi oleh pemerintah. Ya. Dalam Itu melaksanakan benar. profesinya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah pastinya. Coba kita lihat, sebenarnya dari berbagai pelanggaran yang pernah kita lihat, kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, entah itu Ya. pada saat dia kerja, artinya saat dia beraktivitas, mengambil gambar, collect data dan segala macam. Ya. Banyak kekerasan yang dialami oleh teman-teman, dari mulai yang dilakukan secara fisik, bahkan sampai ada yang rumahnya dibakar dan segala Ya. macam. Kita lihat yang benar-benar sampai ke persidangan itu yang mana? Yang betul-betul diputus itu saya rasa kalau di Sumut sendiri baru-baru ini kita mengawal kasusnya Rakes Ya. yang mengintimidasi teman-teman yang itu sampai di persidangan. Tapi bagaimana yang sebelum-sebelumnya gitu? Yang itu juga melibatkan, biasanya kasus-kasus seperti ini kan melibatkan ya tidak jauh-jauh mereka yang aparat hukum, preman dan segala macam. Tapi jika kita lihat implementasinya lebih banyak kepada jatuhnya penghalang-halangan ya, perintangan yang dimaksud di pasal 40 itu. Ya. Ketika itu di BAP itu tidak terakomodir, tidak selaras. Dari mulai ketika kita diambil keterangan mungkin di BAP gitu, dari mulai SPK-nya lah, dari mulai kita bikin laporan sampai BAP, sampai proses hukumnya itu tidak selaras dengan undang-undang pers tadi. Ya. Dan saya rasa jika kita masih disebut katanya pers atau jurnalis itu pilar demokrasi, itu hanya moto gitu. Itu kata-kata penghiburan gitu. Itu kata-kata penghiburan bagi saya. Kenapa? Karena pada dasarnya di mana-mana masih banyak ketika kita mengambil gambar off the record, Ya. masih banyak larangan-larangan tertentu yang Sebenarnya kan ada panduan isi konten dan juga Ya. isi penayangan, bukankah begitu, Kak Tuti? percayalah itu masih di atas kertas. Implementasinya ketika kita mengambil Ya. gambar tertentu, bahkan Ya. dari subjek yang itu di daerah areal publik, masih banyak larangan yang bla 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 yang kita jika kita teruskan nanti udahlah Ya. gitu. Banyak akhirnya kita harus mengalah gitu. Sebenarnya kita tahu itu upaya mereka itu pelarangan itu mereka yang salah gitu. Ya. Tetapi dengan berbagai itulah tadi implementasi yang tidak selaras, tidak terakomodir antara profesi kita dengan undang-undang yang ada di atas kertas tadi tidak Ya. selaras, tidak dimanfaatkan, tidak sejalur Ya. dari mulai pemeriksaan Baik. sampai jalur Baik. hukumnya ya sudah gitu. Akhirnya kita banyak mengalah. Oke, berarti banyak mengalah yang dihadirkan oleh para jurnalis ini ketika melakukan kegiatan jurnalismenya. Saya kembali ke Prof ini, kalau kita berbicara tentang RUU penyiaran ini, Prof, ini sangat polemik bagi saya khususnya ini, dikarenakan diseminasi informasi dari wartawan ini tidak hanya bertuliskan, tapi juga berupa gambar. Benar sekali ya, Prof. Kalau ya. Anda melihat sebenarnya, Prof, sorotan-sorotan publik kepada jurnalis dan juga pemerintah ini seperti apa untuk korelasinya, Prof? Ya artinya kan ini gimana ya? Tadi saya kan di awal sudah sebutkan bahwa katakanlah media televisi, katakanlah seperti itu, termasuk juga media-media lain. Ini kan salah satu juga barometer demokrasi. Ya. Karena apa gitu? Ini kan penyeimbang daripada berjalannya sistem pemerintahan yang benar. Ketika ada yang nggak benar, ini kan akan diberitakan, akan diulas oleh media, sehingga masyarakat itu tercerahkan, kan begitu intinya. Jadi kebebasan informasi itu yang mau diambil. Tapi kan hari ini persoalannya kemudian bukan hanya televisi ternyata. Ya. Ada juga ya semua itu media sosial kita itu sudah layaknya seperti televisi seluruhnya. Bisa merekam video, bisa juga mengirimkan pesan, juga bisa di berbagai tempat begitu. Nah ini juga kadang-kadang ini meresahkan bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang valid dan benar gitu. Nah seyogianya memang negara itu kan hadir untuk mengatur ini seluruhnya. Tapi kadang-kadang ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Tuti tadi, kadang-kadang juga kan RUU kita itu atau undang-undang ini kan selalu diisi oleh bias, terus juga terindikasi kuat oleh kepentingan begitu ya. Nah
Nah, ada beberapa yang harus dilindungi, ada beberapa yang harus terpenuhi keinginannya di dalam undang-undang tersebut gitu. Ini keresahan kawan-kawan. Nah, hari ini misalnya kadang-kadang kita juga melihat di televisi itu ya, bahwa televisi itu juga mengambil gambar dari gambar-gambar amatir dari media-media lainnya gitu, dan itu ditampilkan secara eksklusif dan ditawarkan berulang-ulang gitu ya kan, dan si pembuat video amatir itu juga memberikan narasinya terhadap itu, dan itu pula yang diputar secara berulang-ulang untuk membentuk opini di dalam masyarakat, meluruskan opini ataupun menyesatkan opini di dalam masyarakat gitu. Nah, saya melihat bahwa kehadiran RUU ini memang ya Anda katakan menyesatkan, bisa dikatakan Prof? Menyesatkan kalau saya katakan? Ya bisa, karena informasi menyesatkan itu kan sebuah informasi yang berulang-ulang itu yang salah. Ya, sebuah informasi yang salah tapi itu diproduksi secara terus-menerus. Ini kan akhirnya jadi benar di masyarakat. Gitu, ya kan? Ya media itu kan sangat berperan di situ, gitu, ya kan? Ya apapun yang kita sampaikan, ketika sampaikan berulang-ulang, apalagi dengan gambar, dengan narasi, dengan quote, nah maka sesuatu yang benar akan terbentuk, terkonstruksi di kepala orang, maka ya itu yang benar. Padahal ini sebenarnya palsu kan, fake news sebenarnya, gitu. Jadi apalagi misalnya gambar itu, apalagi hari ini di Indonesia terutama, ya negara ketiga di dunia yang sangat doyan dengan dengan media sosial misalnya, gambar itu kan identik dengan apa? Menyuarakan pesan. Deskripsi gitu. pesan. Deskripsinya singkat tapi gambarnya banyak. Benar, Prof. Gitu, ya kan? Nah, ini bagaimana gitu, ya kan? Nah, dan Indonesia ini juga kan karakternya kan ya pendengar yang budiman. Tidak menelaah valid informasi. Gitu. Baik, Prof. Dan itu banyak terjadi di platform-platform digital kan? Gitu. Baik, Prof. Dan pemirsa, kalau kita kaitkan terhadap gema penolakan yang siogianya ini diberlangsungkan 2 minggu terakhir dari kawan-kawan jurnalis kita ini, terkait krusial dalam revisi undang-undang ini adalah standar isi yang memuat batasan, larangan hingga kewajiban bagi penyelenggara penyiaran serta KPI yang tumpang tindih terhadap Dewan Pers. Lantas apa saja poin-poin yang disertakan dari kelompok-kelompok jurnalis ini kepada pemerintah? Apakah keberlanjutan ini sudah tampak akan responnya, Kak Tuti? Sejauh ini yang kita lihat masih silent ya, masih flat. Jangan lemah dong bilangnya pastinya kan, serius aja. Ya sejauh ini kita lihat masih mungkin wait and see, sama-sama seperti itu ya. Tapi kita sendiri kalau setelah unjuk rasa kemarin di DPR sendiri, nampaknya nggak bakal gitu. Sepertinya ya kita doakan semoga jangan sampai lah. Karena seperti saya katakan tadi, marwah kita, harga diri profesi kita ini ada pada karya jurnalistik yang bersifat investigasi. Dan saya kira nggak cuma itu tadi, banyak perusahaan, banyak beberapa perusahaan media ya yang memang hidup dari konten-konten investigasi, dan jika itu dimatikan saya rasa memang betul-betul ingin memutus mata rantai edukasi edukasi dan informasi yang akan ditelaah oleh masyarakat kita sendiri gitu. Masyarakat sebenarnya sudah makin tercerahkan gitu. Namun tidak terwakilkan? Ya mungkin sebagian besar seperti itu, tidak ada pendelegasi dan segala macam. Sejauh ini yang kita lihat kalau dari di DPRD Sumut sendiri, tempat kita kemarin unjuk rasa, sejauh yang kita lihat sangat menerima, sangat mendukung, dan kita satu suara dengan itu. Kita sudah diadakan pertemuan juga yang relate dengan isu yang kita sampaikan itu gitu. Isinya juga sama, akan diteruskan lagi ke pusat, bahwa dari Sumut sendiri gelombang ini kita satu kata dari warga Sumut yang terwakilkan melalui DPRD Sumut, bahwa kita menolak ini, jangan sampai gitu. Ini bagian dari pemberedelan gitu, pembungkaman. Kita tidak boleh bersuara, dan apa gunanya lagi gitu. How many points, Kak? Ada berapa poin yang diikut sertakan kemarin disampaikan kepada para pemerintah kita? Selain di luar dari eksklusif jurnalistik investigasi. Ada beberapa poin ya, salah satunya itu tadi, bahwa kita tidak ingin kata-kata peraturan tentang penayangan investigasi itu di penayangan investigasi secara eksklusif itu jangan sampai berupa larangan itu. Kemudian soal sengketa penyelesaian perkara karya jurnalis
itu harus jelas gitu. Yang kita yakini sampai saat ini Dewan Pers, teman-teman atau Dewan KPI. Pers adalah yang memegang, karena mereka juga rata-rata dari kita gitu. Jangan sampai ada satu permasalahan diselesaikan ada dua lembaga bertabrakan gitu. Apalagi mungkin salah satunya tidak kompatibel dengan karya jurnalis yang sudah kita siarkan. Kemudian juga ada permasalahan-permasalahan lain, salah satunya mengancam kemerdekaan masyarakat kita sendiri, bagaimana kebebasan mereka memperoleh informasi. Karena sebenarnya ini kan semua sudah diatur sebenarnya gitu. Dari undang-undang terdahulunya gitu, dari tahun 2002 ya, nomor 32 itu. Mungkin saja ini adalah bagian dari kepentingan politik si bohir-bohir yang tidak mau menunjukkan diri seperti itu. Iya, sebenarnya kita lebih melihat arahnya ke situ tadi. Saya lebih refocusing sebenarnya. Saya sebenarnya kenapa hal-hal yang substansi seperti kalau kemarin-kemarin kita disibukkan dengan kata-kata perusahaan-perusahaan bodong seperti kata investigasi binomo dan segala macam. Tapi so far yang kita lihat ketika kita membuka channel-channel seperti YouTube gitu, masih banyak iklan AdSense dan segala macam monetize yang mengandung ternyata tuh perusahaan bodong tadi yang jelas-jelas itu sebenarnya ilegal, dilarang. Kenapa itu masih muncul? Kenapa itu tidak diselesaikan lebih dulu? Konten gitu. porno, ya kan? Porno masih beredar. Iklan-iklan itu. Harusnya itu lebih diselesaikan lebih dulu. Anggaran kita banyak untuk itu. Kenapa harus yang seperti ini dibuat gitu? Baik Kak Tuti. Untuk sebelum kita berpisah, kita ajak kembali ke dua narasumber ini. Khususnya saya alamatkan kepada Prof. Erdon ini terkait tentang RUU penyiaran ini. Apakah membangkitkan orde baru bagi pemerintah kita, Prof? Berat kali ya. Jangan ada orde baru di antara kita itu kemarin soal itu. RUU penyiaran membangkitkan pemerintahan orde baru? Iya, kalau kita melihat misalnya arus penolakan terhadap RUU ya, RUU tahun 2022 ini kan kawan-kawan pers kan sudah bergerak di seluruh Indonesia, juga di Sumatera Utara. Karena ada kekhawatiran bahwa ini semacam pemberedelan terhadap media gitu. Kalau itu benar-benar terjadi ke depan, artinya prediksi teman-teman dari media itu kan nggak salah. Benar. Kalau itu nggak salah, artinya kita sudah mundur lagi bermedia. Dan kita balik lagi ke era orde-orde yang lalu, begitu. Nah, kalau itu yang terjadi ya, dari mana lagi masyarakat mendapatkan informasi yang benar, kan begitu. Nah, tapi ya untung saja, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Tuti tadi, bahwa itu sudah disuarakan. Tinggal kita menunggu apakah ini benar-benar teraspirasikan kepada teman-teman pejabat yang merumuskan undang-undang RUU ini, gitu. Tapi saya ingin menggarisbawahi satu, misalnya, kan harus dirumuskan juga di dalam undang-undang ini nantinya, khususnya di pasal 50B itu. Yang kontroversial itu yang gimana sih? Gitu. Muatan-muatannya, muatan-muatan ya, konten-konten yang kontroversial itu yang gimana? Baik, Prof. Terus yang kedua juga soal tadi, soal yang investigasi, yang bagaimana? Terus yang kedua, kalau misalnya Mbak ini nanti bermasalah, dia diputuskan oleh siapa sih sengketanya? KPI atau Dewan Pers? Karena ini menyangkut pertelevisian, katakanlah seperti itu, mungkin KPI. Ya jangan lagi dibebankan kepada Dewan Pers. Baik, Prof. Nah, begitu mungkin yang harus Prof. Sebelum kita menutup perjumpaan kita ini, iya atau tidak dari Kak Tuti, perlukah revisi undang-undang penyiaran dilakukan? Sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu. Mungkin juga sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu. Baik, pemirsa, demikian yang dapat kami informasikan melalui tayangan Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas dengan tema menariknya yakni perlukah revisi undang-undang penyiaran? Jawaban kedua narasumber kami adalah tidak perlu. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Erdon yang telah memberikan banyak sekali informasi yang menarik dan juga edukatif terkait tema kita. Dan begitu pula kepada Ketua JTI Sumatera Utara Kak Tuti. Semoga kiranya memberikan pemahaman kepada mereka yang tengah menyaksikan kita, khususnya bagi pemangku jabatan. Akhir kata pemirsa, saya Muhammad Azrul Nasution mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore.